kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah, ayo kita belajar dengan penuh semangat. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, setelah mengamati video yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video yang disajikan, siswa menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata yang benar. Anak-anak, lingkungan yang hijau sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan manusia itu menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan anak-anak. Anak-anak tahu tidak kalau tumbuhan yang hijau itu membuat segar udara anak-anak? Karena tumbuhan yang hijau itu menghasilkan oksigen. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan anak-anak. Anak-anak, baca berikut ini dengan seksama ya. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Akar ini berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan anak-anak. Nah, jika tumbuhan yang tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh, bahkan hanyut terbawa air ketika hujan. Nah, anak-anak, zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar loh anak-anak. Nah, namun pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan anak-anak. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian anak-anak. Anak-anak pernah melihat umbi-umbian tidak? Nah, umbi-umbian tersebut akarnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan anak-anak. Nah, yang berikutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji anak-anak. Anak pernah melihat bunga apa saja sih? Atau memiliki bunga apa saja? Nah, coba anak-anak lihat bagaimana bunga tersebut. Yang berikutnya ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tersebut daun anak-anak. Daun ini banyak mengandung zat warna hijau yang sering disebut dengan klorofil. Nah, anak-anak tahu tidak kalau daun itu terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Nah, anak-anak coba perhatikan daun yang ada di rumah anak-anak. Apakah daun tersebut memiliki tangkai daun dan juga helai daun? Yang berikutnya, buah. Nah, kalau buah ini pasti sangat sering anak-anak jumpai. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah anak-anak. Nah, contohnya buah mangga dan juga buah apel. Anak-anak pernah tidak mengetahui bahwa buah itu terdiri atas daging buah dan juga biji anak-anak? Nah, kalau anak-anak sering makan buah apel, bagian yang anak-anak makan itu biasanya daging buahnya anak-anak dan bijinya sering anak-anak buang pastinya. Benar tidak? Nah, setelah buah ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Nah, batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah anak-anak. Batang ini juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta
mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan anak-anak. Nah, anak-anak pernah tidak melihat batang itu di bawah tanah? Tentunya tidak lah. Batang itu berada di mana? Ya, di atas tanah. Nah, yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik anak-anak. Nah, jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji tersebut memiliki keping anak-anak. Nah, biji tersebut ada yang berkeping satu dan juga ada yang berkeping dua. Nah, anak-anak tahu tidak yang berkeping satu itu apa? Nah, yang berkeping satu itu disebut dengan monokotil anak-anak. Dan yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Diingat ya, biji yang berkeping satu disebut dengan monokotil. Dan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Sudah anak-anak? Ya, sudah. Nah, sekarang kita lanjut. Tahukah anak-anak bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan juga seimbang anak-anak. Nah, contohnya ada tumbuhan yang disebut dengan biji. Nah, biji tersebut merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terciptanya keseimbangan dan kelestarian anak-anak. Jika anak-anak menanam biji, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Di antaranya, bunga. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Sudah? Nah, gambar di samping terdapat gambar bunga dan juga si pemiliknya. Nah, pemiliknya ini namanya Lani anak-anak. Dan ini memiliki tanaman bunga, di mana bunga-bunga di sekitar Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani ini sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikannya pupuk secara teratur anak-anak, sehingga bunganya itu dapat mekar dengan sempurna. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi sangat indah dan juga sejuk anak-anak. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di lingkungan sekitar anak-anak, apakah ada bunga yang memiliki wangi yang indah atau wangi yang bagus? Nah, di sini Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Kita bahas secara bersama-sama yuk. Nah, yang pertama, apa kewajiban anak-anak terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah, kewajiban anak-anak itu dengan rajin merawat, menyirami setiap hari. Selain itu, anak-anak juga perlu memberikan pupuk secara teratur anak-anak agar tanaman yang ada di sekitar dapat tumbuh dengan bagus. Nah, yang berikutnya, manfaat apa yang bisa anak-anak peroleh dari bunga? Nah, seperti tanaman Lani. Bunga tersebut dapat digunakan untuk menghias rumah agar terlihat lebih sejuk, serta wanginya dapat mengharumkan ruangan anak-anak atau mengharumkan lingkungan sekitar. Sudah? Nah, yang terakhir, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya anak-anak lakukan? Nah, yang anak-anak lakukan itu harus merawatnya dengan baik dan anak-anak boleh membawanya ke dalam ruangan agar ruangan tersebut tetap wangi anak-anak. Anak-anak, tahu tidak kalau memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam loh anak-anak? Nah, coba anak-anak perhatikan bacaan berikut. Berikut adalah contoh langkah-langkah menanam tanaman biji anak-anak. Nah, anak-anak simak dengan baik ya, bagaimana sih caranya menanam tanaman biji? Karena dengan menanam tanaman biji, anak-anak dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian tanaman anak-anak. Nah, yang pertama, anak-anak pilih satu macam biji yang anak-anak sukai, seperti tomat, kacang hijau,
cabai, dan lain sebagainya. Kemudian, anak-anak siapkan tanah dalam pot kecil atau anak-anak dapat menggunakan kaleng bekas atau benda lainnya. Kemudian, yang ketiga, anak-anak masukkan biji yang sudah anak-anak pilih di tanah dalam pot yang kira-kira 3 cm anak-anak. Nah, setelah itu, anak-anak siram tanaman tersebut dengan secukupnya. Kemudian, anak-anak simpan tumbuhan tersebut di dalam rumah anak-anak. Nah, anak-anak harus menyiramnya setiap hari anak-anak agar tumbuhan tersebut dapat berkembang secara teratur. Bagaimana anak-anak? Apakah menanam tanaman biji itu sulit? Tidak, menanam tanaman biji itu gampang anak-anak. Nah, anak-anak dapat mencobanya di rumah ya bersama keluarga atau saudara anak-anak. Misalnya menggunakan tanaman atau menggunakan biji kacang hijau anak-anak yang nanti akan menjadi kecambah. Nah, anak-anak, sayangnya waktu cepat berlalu. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat anak-anak. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Semangat anak-anak, anak-anak harus tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Dan ingat, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Dah anak-anak.